Kita akan melanjutkan latihan 1 sebelumnya. Sekarang latihan 2-nya. Seperti latihan sebelumnya, kita membahas 5 soal. Dan di latihan 2 ini juga kita akan membahas 5 soal. Pada nomor 1, kita lihat sebuah benda berputar dengan kecepatan sudut. Berarti ini kita langsung tandain ya. Ini adalah omeganya. RPM, jadi jangan lupa nanti itu menunjukkan rotation per menit, berarti putaran per menit. Berarti kita ubah dulu dalam radian per second. Kemudian katanya waktu yang diperlukan benda untuk melakukan putaran sebanyak 24 kali. Berarti ini N-nya. Yang ditanyakan adalah waktunya. Baik, kita lihat bahwa yang diketahui adalah omega. Omeganya 300 rpm. Kita konversi terlebih dahulu. Jadi omeganya adalah 300 dikali rpm. Rpm itu rotasi per menit. 1 kali rotasi adalah 2 pi radian per menit. 60 ini detik. Sehingga omeganya adalah, nah ini kita ubah 2, ini 3 ya. 3. Berarti 30 per 3 itu 10 pi radian per second. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu, tetapi yang diketahui adalah jumlah putarannya 24 kali katanya. Berarti ada 24 putaran N-nya ya. 24 kali berputar, atau ini bisa menunjukkan theta, cuma harus diubah menjadi radian, yaitu 2 pi dikali 24 dikali 2 pi radian, sehingga tetanya adalah 48 pi radian. Pada soal dikatakan kecepatan sudutnya tetap, berarti ini adalah termasuk gerak melingkar beraturan. Kita tahu gerak melingkar beraturan tuh persamanya theta omega kali T. Berarti kita tinggal masukkan nih, tetanya adalah 48 pi, omeganya adalah 10 pi dikali T. Berarti T-nya adalah 48 pi per 10 pi. Jadi T-nya adalah 4,8 detik. Nah, ini jawabannya ya. Kita lanjutkan di nomor 2. Sebuah stasiun ruang angkasa bergerak mengelilingi bumi dalam orbit berbentuk lingkaran pada ketinggian 5 kali 10 pangkat 2 km. Berarti ini jari-jari lintasannya ya. R, kita sebut R. Jika stasiun ini memiliki periode revolusi, periodenya ya 95 menit berputar. Yang namanya periode itu berarti 1 kali putaran ya. Di sini 90 menit katanya, atau berputar sekali mengelilingi bumi dalam waktu 95 menit. Ini periodenya. Berapakah kelajuan orbit dan percepatan sentripetalnya? Kita lihat, berarti kita anggap ini bagian pertamanya ditanyakan kelajuannya, V-nya. Oke, karena dia bergerak melingkar, berarti kita ubah dulu menjadi kecepatan linear dengan menggunakan persamaan omega kali R. Karena tidak diketahui kecepatan sudutnya, tapi diketahui periode, berarti kita gunakan bahwa kecepatan sudut itu 2 pi per periode ya, baru dikali dengan R berarti. Nah, dari sini kita lihat V-nya 2 pi per periodenya. Periodenya adalah 95 menit. Berarti 95 menit biar jadi detik, berarti dikali 60. Dikali jari-jarinya adalah 5 kali 10 pangkat 2 kilometer. Berarti kalau kita ingin mencari dalam satuan meter per detik, berarti kita ubah menjadi kilometernya, berubah menjadi meter, yaitu kali 1000. Jadi meter per detik nantinya. Oke,
Jadi V-nya adalah 2 kali 5 itu 10, 10 kali 10 pangkat 2 itu 1000, 1000 kali 10 pangkat 3 1000 berarti 1 juta, atau 10 pangkat 6 dibagi 95 kali 6 itu berarti 570 kali, nah ini kalinya 60 berarti 0 meter per detik. Sehingga V-nya adalah Pi per 57 kali 10 pangkat 4 ya, meter per detik. Ini jawabannya. Kemudian kita cari yang B. Katanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetalnya berarti kita bisa gunakan persamaan V kuadrat per R. Sehingga kita masukkan nilainya. V-nya tadi adalah Pi per 57 kali 10 pangkat 4 ya. Kuadrat dibagi dengan R-nya adalah 5 kali 10 pangkat 2 km, berarti kali 10 pangkat 3 lagi. Nah ini, jadi percepatan sentripetalnya adalah pertama Pi kuadrat per 57 kuadrat kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat 5 dalam satuan meter per detik ya. Jadi percepatan sentripetalnya adalah, kita lihat ini Pi kuadrat 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5 itu 10 pangkat 3 dibagi dengan ini 5 kali 57 kuadrat. Kalau kita tuliskan bisa 5 kali 57 kuadrat meter per detik. Atau kalau kita lanjutkan ini sekitar Pi kuadrat kali 10 pangkat 3 per 5 kali 57 kuadrat itu sama saja dengan 16.245, atau dituliskan sekitar 1,62 kali 10 pangkat 4. Berarti kita tinggal lanjutkan saja, bisa di sini Pi kuadrat per 16 meter per second. Maaf, 2 ya, 16 nya kuadrat. Ini juga kuadrat karena percepatan. Kita lanjutkan ke nomor 3. Pada sudut suatu titik roda dinyatakan tetanya adalah ini. Saya beri tanda. Nah, ini ya. Kemudian dengan T dalam detik, tentukan A-nya posisi sudut titik pada saat 2 detik. Berarti kalau kayak gini, kita tinggal masukkan 2 detiknya ke theta ya. Jadi ketika 2 detik ini berapa T-nya? Ketika T-nya 2 detik, tetanya berapa? Kita masukkan. Jadi ketika T-nya 2 berarti 3 kali 2 kuadrat dikurangi 8 kali 2 ditambah 10. Berarti 3 kali 2 kuadrat itu 12 dikurangi 16 ditambah 10 nih. Berarti nilainya adalah 12 dikurangi 16 itu kan min 4. Min 4 ditambah 10 berarti 6 radian. Gitu ya. Baik, kemudian yang B-nya adalah ditanyakan kecepatan sudut rata-rata 10 detik pertama. Berarti kalau yang kayak seperti ini, kalau yang rata-rata berarti ada awal dan akhir. Kita cari dulu saat awal, kemudian saat akhir. Saat awal berarti saat T-nya 0. Kemudian saat akhirnya ketika T-nya 10 detik pertama berarti 10 detik. Nah, ketika T-nya 0 berarti kita dapat nih tetanya. 3 kali 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 ditambah 10 berarti 10
radian. Kemudian ketika 10 detik, berarti kita tinggal masukkan 3 kali 10 kuadrat min 8 kali 10 ditambah 10. Nah ini 3 kali 10 kuadrat adalah 300 dikurangi 8 kali 10 ada 80 ditambah 10. Berarti ini 230 radian. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan sudut rata-rata. Kecepatan sudut rata-rata itu rata-rata ya, ini sama dengan selisih sudut dibagi dengan selisih waktu. Sehingga ini 230 dikurangi 10 per 10 dikurangi 0, berarti 240 per 10 atau 24 radian per second. Nah, kemudian yang C ditanyakan kecepatan sudut pada T sama dengan 10 detik. Berarti kita gunakan turunan kecepatan sudut pada saat, berarti kita harus cari tahu dulu kecepatan sudutnya, yaitu turunan dari posisi. Caranya seperti yang sudah dijelaskan ya. Berarti ini turunan dari berapa tuh? 3T kuadrat dikurangi 8T plus 10. Berarti ingat turunan, berarti ini turun. 2 kali 3-nya adalah 6T dikurangi 8, jadi berarti ini T pangkat 1 turun kali 8. Pangkatnya jangan lupa berkurang 1 ya. Berarti 3T kuadrat itu menjadi 6T karena pangkatnya jadi 2 dikurangi 1, sedangkan karena T-nya 1 kali 8 jadi min 8 saja. Sedangkan ditambah 10 turunan dari suatu konstanta adalah 0. Jadi kita dapatkan omeganya adalah 6T min 8. Sedangkan yang ditanya adalah saat 10 detik. Berarti ketika T-nya 10 sekon, omeganya kita masukkan nih 6 kali 10 dikurangi 8. Berarti 60 dikurangi 8, 52 radian per second. Gitu ya. Nah, sekarang yang D-nya nih. Ditanyakan percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu berarti saat ya, atau persamaannya ya. Ini adalah turunan dari kecepatan. Berarti kalau gitu diturunkan dari persamaannya, yaitu ini nih, saya tandain dulu ya. Nah, ini hasilnya nih, tuh 6T min 8. Berarti ini turunan dari 6T min 8, atau percepatannya adalah turunan dari 6T adalah 6, turunan dari min 8 0 karena konstanta. Berarti di sini kita dapatkan percepatan sudutnya adalah 6 radian per second kuadrat. Tidak sebagai fungsi dari waktu, langsung nilainya 6. Di nomor 4, soalnya adalah ada 2 partikel di mana partikel A bergerak 160 derajat dalam waktu 2 detik, sedangkan partikel B bergerak 3 pi radian dalam waktu 7 detik. Yang ditanyakan adalah manakah yang memiliki kelajuan sudut lebih besar jika keduanya bergerak dalam lintasan melingkar yang sama. Berarti kita harus pisahkan dulu yang A dengan yang B, sehingga kita bisa membandingkannya ya. Pada A bergerak 160 dalam 2 detik. Coba kita ubah dulu. 160 derajat ini berapa radian? Caranya adalah 160 ini dikali 2 pi per 360. Ini jadi radian ya. Sehingga tetanya ini menjadi 160 kali 2 itu kan 320. 320 per 360 tuh sama dengan 4/9 pi.
Ini radian. Sedangkan yang B 3pi radian. Kemudian waktunya. Waktu yang A itu 2 detik. Sedangkan waktu yang B 7 detik. Sehingga kita cari omeganya adalah theta per T atau 4pi per 9 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 4pi per 18 radian per second, atau omeganya ini 2pi per 9 radian per second. Kemudian yang B, kita lihat omeganya adalah theta per T, berarti 3pi per 7 radian. Lalu mana yang lebih besar? Oke, kita ubah jadi pecahan saja ya. Atau sebenarnya bisa terlihat nih, omeganya itu yang satu, kita lihat ya, yang A 2pi per 9 radian per second. Sedangkan yang B 2pi per 7 radian per second. Berarti di sini kita lihat ini kan sama dengan 1/9 dari 2pi radian per second, sedangkan ini 1/7-nya dari 2pi radian per second. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang pembaginya lebih kecil. Sehingga dari sini kita lihat omega ini bakal lebih apa? Lebih besar dibandingkan yang A. Terakhir di nomor 5, 4 buah roda sebuah mobil sedan memiliki diameter masing-masing 50 cm. Berapakah kecepatan sudut ketika mobil tersebut bergerak dengan kelajuan 36 km per jam? Berarti ini diameternya 50 cm. Jadi diameternya adalah setengah meter ya. Berarti sebagai catatan saja, ini menunjukkan bahwa R itu kan setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari setengah, yaitu 1/4 meter. Berapakah kecepatan sudut ketika mobil bergerak dengan kelajuan? Nah, ini diketahui adalah V. Tetapi yang ditanyakan adalah kecepatan sudut. Berarti kita harus mengubah dari kecepatan linear atau V menjadi omega. Jangan lupa rumusnya adalah V per R. Berarti V-nya adalah 36 km per jam. 36 km per jam. Kita ubah jadi meter per detik ya. Berarti kali 1000 dibagi dengan berapa detik tuh? Nah, kan kilometer ke meter berarti 1000. Sedangkan jamnya berarti 3600 detik. Jadi ini meter per detik dibagi jari-jarinya adalah 1/4 ya, berarti ya 1/4 meter. Sehingga nanti di sini omeganya adalah, nah, kita coret nih 36. Ini juga berarti 10 per 1/4 radian per second. Jangan lupa satuan dari kecepatan sudut adalah radian per second. Kemudian omeganya adalah 10 dibagi 1/4 itu berarti 40 radian per second. Kemudian yang B-nya, jika roda diganti dengan roda berdiameter 60, berarti diameternya 60, berarti jari-jarinya berubah dong ya. Setengah dari 60 cm, yaitu 0,6 meter atau 0,3 meter. Kemudian berapakah kelajuannya agar mobil tersebut tetap memiliki kecepatan sudut yang sama? Berarti berapa V-nya?
agar kecepatannya sama dengan jawaban A. Berarti dari sini omega yang pertama mula-mula sama dengan omega yang terakhir, kecepatan sudutnya ya, karena kan sama. Nah, dari sini kita lihat berarti omega 1 ini omega 1 ya. Ini omega 1, berarti ini omega 1 ini sudah ada nilainya, tinggal omega 2. Karena yang ditanya adalah V, berarti kita harus lakukan konversi. Sehingga V2 per R2. Nah, kita beri nama ini R2, sedangkan ini R1. Dari sini kita masukkan nilainya 40, sedangkan V2-nya ditanyakan, R2-nya adalah 0,3. Berarti V2-nya adalah 40 kali 0,3 atau 12 meter per second. Berarti berubah ya. Dari yang tadinya 10, kita harus tahu bahwa 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per detik, berubah menjadi 12. Berarti kalau kita ubah menjadi kilometer, 12 ini bagaimana? Meter ke kilometer 10 pangkat min 3, detik ke jam itu berarti 1 per 3600. Berarti ini jawabannya adalah 43,2 km per jam. Berarti dipercepat ya. Berubah dari 36 menjadi 43,2 km per jam.